Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sehat selalu. Saya percaya mujizat Tuhan selalu berlaku atas kami semua atau kita semuanya. Dan saya percaya pagi hari ini semua akan selalu bersemangat menjalani kehidupan. Dan percaya bersama dengan Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mari langsung kita akan membaca dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal 5 ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya buat saudara. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Puji Tuhan, kalau kita lihat nih ayat singkat yang saya bagikan kepada saudara, bagaimana Yesus ketika dia melakukan banyak hal dalam kehidupan, menyembuhkan orang, memberi makan kepada banyak orang, ya. Artinya aktivitas yang dia lakukan sepanjang hari begitu banyak, dan dia banyak melakukan mujizat-mujizat di siang hari, ya. Tapi kita melihat ternyata di kehidupan ini ada saat kita ini perlu sendiri dan berdoa. Saudara, Yesus ini menyingkirkan diri dari kerumunan orang banyak bukan karena depresi, ya saudara. Karena banyak yang kita lihat, ada orang yang sekarang ini banyak mengalami depresi oleh karena terlalu banyak di rumah mungkin, ya. Sehingga ada yang sampai ngomong-ngomong sendiri, ya, sampai pada akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang tidak nyaman. Tapi saya melihat bagaimana Yesus ketika dia sudah melakukan banyak hal, ada saat juga di kehidupannya dia perlu menyendiri dan berdoa. Tentunya saudara, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, saya yakin dalam kita mengerjakan segala sesuatu dari pagi sampai malam. Mungkin ada waktu di mana kita juga kenal dengan bahasa me time. Bagaimana kita mau melakukan segala sesuatu dengan sendiri dan tidak ada gangguan apapun dari orang lain. Saudara, ada orang yang sepertinya menjudge, ya. Kalau mungkin kita lihat ada orang-orang tertentu sepertinya dia dalam melakukan aktivitas hanya sendiri, ngopi-ngopi sendiri, ngekafe sendiri, nonton bioskop sendiri. Saudara, bukan dia depresi, saudara. Karena antara depresi dan orang yang lagi menyendiri itu beda loh. Saya pribadi kalau sudah capek lelah dalam pelayanan, ada saat saya itu ngomong sama ketiga anak saya, kepada seisi rumah. Saya ngomong kepada mereka, Mami mau naik bukit doa dulu. Ya, barusan karena capek, lelah, penat, dan saya butuh bersendirian dengan Tuhan. Saya ngomong kepada anak-anak, Mami mau naik bukit dulu. Kenapa? Bukan saya depresi, saudara, ya. Tapi ada saat saya mau menyingkirkan diri dari semua masalah yang terjadi, yang saya lihat di depan mata. Dan itu juga bisa membuat saya letih, ya. Karena setiap hari bawaannya dengar orang meninggal, ya, mendengar jeritan tangis orang yang kena COVID. Saudara, secara psikis, ya, tentunya saya ini merasa bahwa ada hal-hal yang saya pribadi tidak mampu untuk menangani. Ada hal-hal saya pribadi itu nggak kuat. Nah, yang menjadi kekuatan dan penghiburan saya adalah ketika saya menyingkir masuk dalam hadirat Tuhan, kembali kehidupan kerohanian saya, bejana saya diisi oleh Tuhan. Dan disitulah saya menemukan sesuatu yang spesial. Karena pada saat kita sendirian, ternyata saudara, ya, secara psikologi, dengan kita menyendiri merenungkan akan kehidupan, kita memberikan kesempatan untuk tubuh kita beristirahat. Kemudian kita akan memulihkan energi kita yang mungkin sudah terkuras dalam pekerjaan, memikirkan banyak hal. Dan disitulah kita dapat mengisi ulang tenaga kita yang keluar, sehingga kita tidak terganggu dan menstabilkan emosi. Karena mungkin dalam pekerjaan terlalu banyak emosi-emosi yang kita dapatkan, kadangkala melihat teman yang error, akhirnya kita sendiri terpukul dan tertekan.
Dan tentunya menyendiri itu membuat kita menjernihkan pikiran dan kembali fokus. Saudara, beberapa kurun waktu ini saya kembali diingatkan oleh Tuhan, mari bangun keintiman dengan Tuhan. Karena kita mencontoh waktu Yesus menyendiri dan berdoa, disitulah kekuatan kuasanya itu makin luar biasa. Setelah dia keluar dari keramaian, dia berdoa. Coba kita lihat mujizat-mujizat berikutnya yang Tuhan lakukan itu luar biasa. Sampai dia berjalan di atas air, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini perlu kita tiru dalam kehidupan, bahwa tentunya kita ini manusia biasa yang terkadang juga bisa menjadi lemah. Dan ada saat, saudara ya, kita putuskan di dalam diri, saya mau bersendirian dengan Tuhan. Saya mau membangun keintiman dengan Tuhan. Saya mau me time dulu. Saya mau beristirahat dan menjernihkan pikiran saya. Saya mau meningkatkan konsentrasi saya di hadapan Tuhan. Jujur saudara, saya 2 minggu yang lalu sangat terpukul sekali ya. Karena begini, ada seseorang menelpon saya sebelum jam 5 sore. Dan dia mengatakan begini, "Ibu, tolong doakan saya. Saya baru keluar dari rumah sakit, baru disembuhkan dari penyakit COVID." Saya masih video call sama dia, terus anaknya yang sambungkan ya. Apa yang terjadi saudara? Waktu saya berdoa, kan dia bilang dia sudah dipulangkan dan dia sudah disembuhkan. Dan dia ngomongnya bukan ngos-ngosan, ngomongnya biasa. Apa yang terjadi saudara? Dia bilang, "Bu, tolong doakan saya." Ya saya berdoa saudara, tapi di tengah perjalanan saya mendoakan dia, tahu-tahu Tuhan bicara begini, "Tolong siapa yang di dekat ibu ini tumpangkan tangan, karena dia akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan aku." Saya bilang, "Loh, kalau Tuhan bicara begini berarti apa Tuhan mau angkat ya?" Akhirnya saya cuma mengikuti apa Roh Kudus, kata Roh Kudus, dan saya berdoa menyerahkan hidupnya, membereskan semua apa yang mungkin membebani dia. Saya suruh dia mengampuni kesalahan orang lain. Saya minta kekudusan. Pokoknya begitulah. Saya mendoakan dia untuk penyerahan. Saudara, setelah amin, dia bilang gini, "Saya melihat pintu terbuka untuk saya, Bu Hesti." Wah, saya makin kaget ya. Oh ya? Dan akhirnya kita selesai bicara, tutuplah telepon itu. 5 menit kemudian dia meninggal saudara. Saya kaget sekali. Saya bilang, "Ya Tuhan, baru selesai kita berdoa, baru selesai omong-omong, kok sudah dipanggil Tuhan, kok cepat sekali." Nah, kita melihat bahwa hidup dan mati kita tidak tahu kapan. Tetapi setidaknya kita punya kepastian keselamatan di dalam Tuhan dengan kita selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Ada kalanya waktu kita penat, waktu kita capek. Saya tahu semua yang di depan layar ini semua pekerja keras. Dari pagi sampai malam itu kerjanya nggak henti-henti. Tapi yang saya yakini bahwa apapun pekerjaanmu itu anugerah Tuhan. Tetapi jangan terus kita berusaha untuk merebut segala sesuatu yang kita impikan. Kita kerja keras luar biasa dari pagi sampai malam. Kita mengejar harta, kita mengejar materi. Tentunya kita harus sadar, bolehlah kita melakukan semuanya itu. Tetapi yang perlu kita tahu, ada saat kita menyingkir dan berdoa di hadapan Tuhan. Karena kita mau datang mengejar Tuhan, berarti kita sedang mengejar sumber berkat Tuhan itu. Saya pastikan bahwa ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, mungkin engkau penat dalam bekerja, engkau mungkin kehilangan ide dalam bekerja. Tapi pada saat engkau menyingkir, engkau masuk dalam hadirat Tuhan, disitulah Tuhan akan membawa engkau diperbaharui, dibangkitkan imanmu, dan engkau akan kembali berkonsentrasi dan berfokus pada apa yang Tuhan percayakan kepadamu, karena pekerjaan itu adalah sebuah pelayananmu. Makanya pastikan hari ini, jangan pernah engkau hanya sekedar bercapek-capek mengerjakan perkara-perkara dunia, tapi
Mari ambil waktu. Makanya setiap hari Minggu kita diberikan waktu istirahat, artinya kita mau membangun keintiman dengan Tuhan, mau beribadah dan bertemu dengan orang yang seiman dengan kita, beribadah. Tapi mungkin sekarang ini kita sedang mengalami isolasi sosial ya, dimana ada banyak yang membatasi kita untuk bersosialisasi. Tetapi saya percaya ini waktu yang tepat dengan ada isolasi sosial seperti ini, saudara. Ini membuat kita semakin mungkin ya banyak di rumah, bahkan mungkin semakin banyak menyendiri. Tapi dalam kesendirian ini kita menemukan perkara-perkara luar biasa bersama dengan Tuhan. Jujur, ketika saya ke Bukit Doa, ada beberapa hari saya matikan HP. Orang komplain dengan saya karena apa? Tidak jawab telepon, tidak membalas WA. Pokoknya kerjanya orang-orang di sekitar saya menjudge aja. Kenapa kok nggak respon? Kenapa kok? Kenapa dan kenapa? Dan akhirnya ada juga beberapa orang yang negative thinking lah. Nah, pokoknya mereka berpikir saya seorang hamba Tuhan yang tidak peduli. Tapi saudara, Tuhan kembali berbicara dengan saya. Gak usah peduli dengan apa kata orang, tapi engkau harus berfokus kepada Tuhan. Ada saat orang-orang itu harus cari Tuhan, bukan cari hamba Tuhan. Ada saat ketika kita bermasalah, cari dulu sumber berkat itu adalah Tuhan, yang senantiasa akan membuka pintu berkat dalam kehidupan kita. Tetapi banyak sekali yang kita lihat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan serba instan. Carinya hamba Tuhan tapi tidak mencari sumber berkat itu yang kita tahu adalah Tuhan kita yang hidup, yang dapat mengerjakan perkara-perkara luar biasa dalam kehidupan ini. Saya benar-benar dimarahi Tuhan. Karena apa? Sepertinya suara nubuatan itu yang Tuhan percayakan kepada saya dengan karunia yang selama ini Tuhan anugerahkan kepada saya, kayaknya itu mereka menjadikan nubuatan itu sebagai mentuhankan nubuatan, begitu saudara. Jadi apa-apa telepon tanya, bukan tanya langsung kepada Tuhan, tapi bertanya kepada hamba Tuhan yang punya karunia-karunia penglihatan, karunia nubuatan. Saya bilang itu salah besar, saudara ya. Kalau kita sedang dalam kesendirian saat ini, mungkin orang-orang yang kita kagumi atau pendeta-pendeta yang kita anggap punya karunia dan sebagainya, saya bilang ada saat loh ya, gak perlu kita bertanya siapapun selain kita bertanya Tuhan. Karena waktu kita bertanya kepada Tuhan dengan secara pribadi, saya percaya loh, Tuhan akan berbicara kepadamu melalui kebenaran firman. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi saya hanya ingin mengajarkan kita semua bahwa jangan pernah mengidolakan hamba Tuhan. Jangan sedikit-sedikit telepon hamba Tuhan, WA, curhat. Tetapi saudara, mari kita curhat di hadapan Tuhan. Saya pribadi terbatas adanya, dan Tuhan kembali ingatkan saya bahwa engkau tidak bisa memuaskan banyak orang. Dan pada saat orang tidak terpuaskan, mereka bisa komplain dengan saya dan mereka bisa kecewa. Tapi itu sudah merupakan resiko. Tetapi Tuhan selalu bilang fokuskan perhatianmu kepada Tuhan, bukan fokus perhatian kepada masalah jemaat, kepada masalah orang lain. Untuk sekarang ini engkau harus meet time dengan Tuhan. Ada saat engkau benar-benar berfokus kepada Tuhan, dan disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Disitulah Tuhan akan memunculkan ide-ide. Disitulah engkau akan melihat perkara-perkara supranatural akan terjadi dalam kehidupanmu. Saudara, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, tetapi saya ingin bicara kepada seorang ibu yang lagi streaming hari ini. Engkau sekarang ini lagi disalah-salahkan oleh anakmu, dan engkau hanya bisa menangis dan tidak bisa curhat kepada siapapun. Tuhan bicara kepadamu hari ini. Jangan pernah takut. Jangan pernah merasa bersalah dalam kehidupan. Tapi mari engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Mari sendirian sama Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan supaya ide-ide baru, ide-ide cemerlang itu akan dimunculkan melalui pribadimu. Sehingga engkau akan melihat setiap masalah itu pasti ada solusi.
Karena engkau sedang bertanya kepada Tuhan pemberi solusi itu. Untuk itu saudara, saya hanya ingin memberi saudara satu pengertian. Kalau engkau lagi banyak masalah, kalau engkau mungkin lagi penat dalam kehidupan, mari sadari bahwa sendirian itu menyingkir dari keramaian orang itu penting. Tapi menyendiri saya bilang itu penting, tapi jangan terlalu lama ya. Saya bilang 2 jam saudara ambil waktu berdoa seharian itu luar biasa, mendatangkan sesuatu yang membuat saudara bisa melihat kuasa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Ada beberapa hari saya ada di Bukit Doa saudara. Di situ saya merenung bahwa ternyata kita itu istimewa, kita itu spesial di hadapan Tuhan. Karena pada waktu saya turun saudara, saya menemukan berkat-berkat spesial Tuhan kerjakan buat kami seisi pastori. Waktu saya turun dari bukit itu saudara, Bukit Doa, saya melihat ada orang tergerak ya, memberkati kami. Padahal saya tidak ketemu sama orangnya. Orang itu juga tidak komunikasi dengan saya. Tapi ternyata katanya dia tergerak untuk memberkati kami seisi pastori. Tiba-tiba kirim dua bak telur ya. Berarti itu udah berapa kilo ya. Lumayan banyak gitu saudara. Terus kirim beras 20 karung. Saya bilang Tuhan terlalu ajaib, tanpa saya minta Tuhan mengerjakan luar biasa dan tepat waktu. Waktu saya mendapatkan berkat itu saya mulai telepon teman-teman pendeta. Saya bilang datang ambil beras, datang ambil telur, datang ambil sembako. Karena saya percaya bahwa ketika kita membuka diri kepada Tuhan, ternyata masalah berkat itu urusan Tuhan. Masalah berkat itu bonus dari Tuhan. Coba perhatikan, tanpa saya minta, Tuhan dapat mengerjakan berkat-berkat itu turun masuk dalam perbendaharaan kita. Bukan cuma itu saudara. Waktu saya turun dari Bukit Doa, saya kaget. Saya dibilang sama pembantu saya, Mami, ada orang kirim minyak, ya kirim ini. Saya terpesona dengan semua berkat Tuhan. Ternyata waktu saya sedang sendirian berdoa di Bukit Doa, tidak ada satupun teman di sana yang menemani saya. Tapi disitulah saya menemukan keajaiban Tuhan. Bahwa berkat itu adalah urusan Tuhan. Soal makan, minum, pakai kita itu urusan Tuhan. Dan ternyata saudara, doa itu besar kuasanya. Saya menyampaikan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara, bahwa ternyata terlalu mudah Tuhan memberkati kita. Asalkan mari ambil waktu untuk bersendirian dengan Tuhan. Karena saya melihat waktu kita berdoa, kita sedang berdialog dengan Tuhan. Waktu kita sedang menyendiri sendirian dengan Tuhan, ternyata disitulah terjadi dialog pribadi dengan Tuhan. Dan pada saat itulah, waktu kita berdialog dengan Tuhan, disitulah Tuhan turunkan kuasanya, mengerjakan setiap apa yang kita minta. Bahkan yang tidak kita minta sekalipun, Tuhan mengerjakannya indah pada waktunya. Dan ketika saya diberkati, Tuhan kan ngomong, ketika ada kelebihan, berarti kelebihannya itu juga adalah milik orang lain, bukan milik saya. Ketika saya berbagi, saya melihat saya tidak pernah kurang dalam kehidupan. Ketika saya berbagi, saya melihat berkat selalu baru masuk di dalam pastori, masuk di dalam rumah Tuhan. Bukankah itu sebagai tanda bahwa di tengah kita berdoa dalam kesendirian kita, dan mungkin kita mengalami isolasi sosial sekarang ini, saya percaya tidak ada kata kebetulan, tapi semuanya Tuhan yang mengaturnya. Dan kita melihat perkara-perkara supranatural Tuhan kerjakan bagi saya
tentunya bagi saudara juga. Makanya jangan pernah takut saudara. Apapun yang terjadi, serahkan kepada Tuhan. Makanya di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan jangan takut. Jangan cemas. Kenapa Tuhan sampai berkata 2 kali jangan takut, jangan cemas? Karena ternyata saudara, kalau kita dihinggapi dengan roh kecemasan, kalau dalam bahasa Ibrani kecemasan itu sa'ah. Artinya kita akan mengalami dampak dari kecemasan itu, yaitu yang pertama, kita akan mengalami yang namanya kurang tidur, susah tidur. Saya ingin bertanya kepada saudara, jika saudara sekarang ini lagi galau, banyak kali kita kan susah tidur ya. Ada berapa banyak di antara kita ketika ada virus corona, saya pribadi pun susah tidur saudara. Karena apa? Ada ketakutan, ada kecemasan. Siapa nggak takut saudara? Yang kedua, waktu kita dihinggapi dengan roh kecemasan, maka pengharapan untuk hidup juga berkurang. Ada banyak kali orang yang mungkin sudah terpapar virus corona, mereka kadang-kala berharap untuk hidup itu sudah rasanya minus saudara, berkurang. Tetapi yang kita tahu bukan karena virus corona kita meninggal. Statistik mengatakan orang banyak meninggal itu paling banyak di kamar mandi karena dia pingsan, jatuh. Paling banyak itu berada di kamar mandi. Jadi bukan karena virus corona juga. Makanya hari ini ketika engkau yakin Tuhan dapat melakukan perkara-perkara luar biasa dalam hidupmu, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan ingat, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Anda dan saya. Kemudian kalau kita dihinggapi dengan roh kecemasan, yang ini yang saya bilang, stamina kita pasti akan berkurang. Ya mungkin kita kenal imun ya. Kalau mana kita ini takut, bimbang, cemas, maka imun itu bisa berkurang. Makanya Tuhan bilang, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Karena ketika kita bersuka cita, kita memiliki hati yang senang, kita merasakan suasana yang indah dengan Tuhan, kita punya pengenalan yang benar dengan Tuhan, sehingga goncangan apapun di sekitar kita, badai apapun yang ada di sekitar kita, termasuk badai corona, itu tidak akan pernah melemahkan iman dan pengharapan kita di hadapan Tuhan. Kemudian jika kita dihinggapi dengan roh kecemasan, yang terakhir, kita akan semakin tertekan begitu kuat. Makanya pastikan hari ini saudara, kalau mana mungkin engkau takut itu manusiawi saudara ya. Kalau mana kita capek itu lelah, itu memang resiko dari sebuah aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari. Dan kalau kita mungkin kadang-kala merasa, aduh Tuhan saya tidak sanggup lagi berpikir, tidak ada ide dalam pekerjaan, kayaknya engkau harus me time dengan Tuhan. Harus bersendirian dengan Tuhan. Karena waktu engkau me time dengan Tuhan, disitulah engkau menemukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mendatangkan ide. Engkau kembali ada energi untuk berpikir, dan engkau kembali berfokus kepada apa yang engkau kerjakan, sehingga keberhasilan itu menjadi milikmu. Saudara, mari hari-hari ini ketika Anda mungkin sudah terlalu banyak pekerjaan, saya hanya sarankan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ambil waktu bersendirian dengan Tuhan, menyingkir dari keramaian dan cas kembali akan kehidupan kita. Kita minta perbekalan rohani kita ditambahkan oleh Tuhan. Saya rasa sekian hari ini, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita percaya apa yang kita kerjakan itu akan mendatangkan berkat spesial untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya.